Itu menyakitkan. Kepalanya seperti terbelah, dan sakit di mana-mana, gemetar dan semakin sakit. Chen Qingtian menghentikan tindakan mencari kematiannya, dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan menatap segala sesuatu di depannya. Pondok jerami yang aneh, sederhana dan bobrok. Bau busuk keluar dari lubang hidungnya, Chen Qingtian tersedak hingga batuk terus-menerus, pipinya memerah, dan dia hampir kehabisan nafas. Sebuah tangan kecil terulur dari samping, dan menepuk punggung Chen Qingtian dengan kuat. Perasaan tidak nyamannya hilang, dan menjadi sedikit lebih baik. Chen Qingtian berbalik dengan ragu, dan seorang anak kecil muncul, kurus dan lelah, dengan mata terbelalak, menatap ke arah Chen Qingtian. Sederhana dan jujur. Tidak terlalu pintar. Chen Qingtian mencoba yang terbaik untuk mengingat segala sesuatu tentang dirinya dan anak-anaknya. Tanpa ingatan, dia melakukan perjalanan melintasi waktu. Namun tidak membawa ingatan, diri yang aneh, dunia yang aneh. Anak siapa? Kamu pergi ke tempat yang salah? Tepat ketika Chen Qingtian hendak bertanya, anak itu berbicara lebih dulu, "Ayah, apakah kamu akhirnya bangun? Jika kamu tidak bangun, anakku harus menguburkanmu." Dengar, apakah kamu mengucapkan kata-kata manusia? Inikah yang dikatakan putranya kepada Laozi? Nizi, berhenti untuk orang tua itu. Tunggu, dia memanggilku apa? Ayah. Saya ayahnya dan dia adalah anak saya. Saya punya seorang putra. Pikiran Chen Qingtian menjadi kosong, dia tidak dapat menerima kenyataan ini untuk saat ini. Saya seorang pemuda yang baik, bagaimana saya bisa menikah dan memiliki anak? Monster, tunjukkan warna aslimu. Berusaha keras untuk mengingatnya, tapi tidak ingat. Menahan rasa sakit, Chen Qingtian bertanya, "Hei, teman kecil, kamu boleh makan tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak boleh berbicara tanpa pandang bulu. Kamu bilang aku ayahmu?" Anak itu mengangguk, matanya yang besar tertuju pada Chen Qingtian. Apalagi kurang pintar, apa yang harus saya lakukan? Anakku sepertinya agak bodoh. Jika bukan karena putranya, Chen Qingtian akan menjulukinya cacat mental. Anak itu menampar Chen Qingtian lagi dengan sangat keras. Chen Qingtian hampir mengeluarkan darah karena tamparannya, dia menoleh dan menatap anak itu. Anak itu tidak takut, dan menatap Chen Qingtian dengan keras kepala. "Ayah, saya anakmu, apakah kamu tidak mengenali saya? Ini aku, anakmu yang baik, lihat aku lagi, apakah kamu mengenaliku?" Chen Qingtian menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak punya pemberontak sepertimu. Mengetahui bahwa saya baru bangun, beri saya 2 tamparan, Anda ingin saya berbaring lagi. Bagaimana bisa seorang anak selalu berpikir untuk menguburkan ayahnya, kita pasti bukan kandung." Dalam 1/4 jam, Chen Qingtian menerima kenyataan, dia, Chen Qingtian, adalah seorang paman paruh baya. Dagunya ditutupi janggut dan rambutnya acak-acakan. Chen Qingtian tidak bisa menerima diri di cermin. Orang yang dia lewati adalah seorang paman. Salah satu dari 3 orang paruh baya miskin suka minum. Tadi malam, setelah minum sepanjang malam, saya terjatuh dalam perjalanan pulang, ditemukan oleh anak saya, dan diseret kembali. Kepala bagian belakang sakit, ada beberapa benjolan. Chen Qingtian tidak dapat berhenti memikirkan sebuah gambar, putranya, menyeret kakinya, membenturkan kepalanya ke belakang. Lupakan saja. Sungguh menyakitkan memikirkannya. Dia sekarang khawatir tentang keberadaan menantu perempuannya. Saya punya anak laki-laki, tapi saya tidak bisa hidup tanpa menantu perempuan. Mata putranya berkedip-kedip, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Dia berkata dengan sedih, "Ibuku meninggal. Dia meninggal karena distosia ketika melahirkanku. Setelah itu, ayahku minum-minum dan tidak pernah sadar." Dalam ingatannya, dia belum pernah melihat ibunya. Itu dibesarkan oleh ayahnya, dan dia mendapat informasi dari orang lain. Dia tahu segalanya tentang ibunya ketika dia masih muda. Saya mendengar bahwa ibu saya lembut, cantik, dan sangat cantik. Ayah saya dulunya bekerja sangat keras, tidak pernah minum terlalu banyak alkohol, dan kadang-kadang minum 2 gelas. Keluarganya baik-baik saja, meski sedikit miskin, namun keadaannya sudah membaik.
Setelah bertahun-tahun bekerja keras, mereka bisa pindah ke kota daripada tinggal di tempat di mana burung tidak buang air besar. Dekat rumah mereka, dikelilingi pegunungan, adalah tempat yang bagus. Tidak ada seorang pun, tempat sepi, tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Aku sudah minum terlalu banyak. Putranya mengangguk. Aku tidak peduli padamu? Putranya mengangguk lagi. Lalu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Anak laki-laki itu ingin mengangguk, segera mengangkat kepalanya, dan berkata sambil mengedipkan mata, dengan bantuan bibiku, aku juga akan mencari makanan sendiri. Lalu, ada tatapan kesal di mata putranya. Dia menghidupi dirinya sendiri dan ayahnya yang mabuk. Kalau ada komposisi yang ingin ditulis, judulnya pasti, Ayah Pecandu Alkohol Saya. Setiap hari tidak minum, sedang dalam perjalanan untuk minum. Untungnya, Chen Qingtian minum alkohol, dia tidak akan mabuk, dan tidak akan berkelahi. Uhuk-uhuk. Tidak mudah bagi anak saya untuk hidup sampai hari ini. Betapa uletnya vitalitasnya. Chen Qingtian tidak bisa tidak merasa kasihan pada putranya. Dia tampak berusia 6 atau 7 tahun dan sudah belajar mengurus dirinya sendiri. Anak-anak pedesaan menikah dini. Setengah jam lagi fantasi. Chen Qingtian memikirkan dunia macam apa dunia ini. Putranya hanya mempunyai sedikit pengetahuan dan sedikit sekali pemahamannya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup, pondok jerami itu dimulai dari nol. Di sekelilingnya terdapat pegunungan. Chen Qingtian berjalan keluar ruangan dengan susah payah, melihat ke atas, teman baik, ada gunung selain gunung. Udaranya dipenuhi aroma air laut yang asin dan menyegarkan. Apakah aku berada di sebuah pulau? Dia tidak bisa pergi melihatnya sekarang, dan dia akan pergi melihatnya setelah dia sembuh. Tak lama kemudian, putranya datang. Ayah, makanlah. Anak yang baik untuk ayahnya. Meski makanannya tidak enak, jumlahnya tidak banyak. Chen Qingtian menangis, terima kasih atas kerja keras Anda. Putranya mendongak dan menyeringai. Chen Qingtian lebih bertekad dalam pendapatnya, anak saya agak konyol. Sambil makan, Chen Qingtian tiba-tiba teringat bahwa dia masih belum mengetahui nama putranya. Nak, siapa namamu? Kemudian, putranya memandang Chen Qingtian seperti hantu. Jika dia tidak melihat ayahnya bangun dengan matanya sendiri, dia akan curiga bahwa ayahnya bukanlah ayahnya, tetapi orang lain yang berpura-pura. Ayah, jangan menakutiku, aku anakmu Garp, anakmu. Kamu memberiku nama itu, apakah kamu lupa? Nak, Garp berdiri kaget, makanannya tidak enak, dia tidak nafsu makan. Perilaku Chen Qingtian terlalu aneh, setelah bangun tidur, dia terlihat sangat aneh. Termasuk sekarang, setelah mendengar namanya, ayahku menjadi bodoh. Terobsesi. Bodoh. Dia terus mengatakan hal-hal seperti, anakku Garp, aku ayah Garp, DLL. Ayah. Garp takut ayahnya bodoh, jadi dia buru-buru mendorong ayahnya, tapi Chen Qingtian tidak merespon. Garp berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menamparnya. Bentak. Tamparan ini cukup keras. Nasi muncrat dari tenggorokannya, dan Chen Qingtian hampir jatuh ke tanah. Jangan memandang anak Anda masih muda, kekuatan bukanlah lelucon. Chen Qingtian menoleh ke samping. Garp menghela nafas, ayah, kamu akhirnya sadar, kamu menakuti anakmu sampai mati. Chen Qingtian tidak menyalahkan putranya, ada rasa sakit di belakang punggungnya. Anaknya yang baik memukuli ayahnya lagi. Tidak ada alasan untuk ini. Apakah ada alasan? Ding. Sistem peduli dengan senang hati melayani Anda. Untuk membina 5 generasi muda yang baik di era baru, sistem peduli akan melakukan segala kemungkinan. Mari sebarkan cinta ke setiap sudut dan penuhi dunia dengan cinta. Luar biasa. Sistem. Ini dia chatku. Manfaat wisatawan? Chen Qingtian sangat gembira, di dunia One Piece yang berbahaya, dia tidak dapat bertahan hidup tanpa sarana apapun. Bajak laut ada di mana-mana, mungkin ada banyak sekali bajak laut di pulau ini, mereka tidak memiliki mata, jangan memprovokasi mereka, jika suasana hati mereka sedang buruk, mereka akan memprovokasi Anda.
lalu menyiksa dan membantai Anda dengan kejam. Merawat sistem? Apa gunanya? Ding, senang melayanimu. Apa peranmu? Ding, senang melayanimu. Chen Qingtian menarik napas dalam-dalam, dia sepertinya menabrak sistem yang tidak terlalu pintar. Mengapa datang kepada saya, mereka tidak terlalu pintar. Begitu juga dengan putranya, dan begitu pula sistemnya. Anakku, Hei, Garp, pahlawan angkatan laut di dunia One Piece, Garp the Fist yang heroik dan mendominasi. Melihat ke bawah, anak konyol itu agak konyol. Tidak. Aku tidak bisa membuat anakku yang bodoh menjadi bodoh, aku ingin menjadikannya berbakat. Ding, merawat generasi penerus adalah tanggung jawab setiap ayah, dan impian setiap ayah adalah berharap anaknya menjadi naga. Misi, sudah waktunya bagi anak laki-laki untuk menerima cinta ayah mereka. Pukulan 100.000 kali, 1 hari. Hadiah, 6 gaya laut tubuh besi. Saya, Tuan Chen, mengambilnya. Nak, demi kebahagiaanmu, ayah memberikan segalanya. Semuanya untuk anak itu. Itu hanya 100.000 pukulan, tidak banyak, dan bisa segera dilakukan. Setelah makan, Chen Qingtian memanggil putranya untuk berhenti, tugas hari ini bukan keluar mencari makanan, tetapi belajar. Garp anakku, sudah waktunya kamu belajar juga, kamu tidak boleh jalan-jalan seharian. Bermain hanya akan membuat kita malas dan terjerumus ke dalam kemalasan yang tiada habisnya. Kelak kamu tidak akan berguna. Garp menatap Chen Qingtian. Apa yang akan dilakukan ayahku yang dendam? Apa yang dia katakan? Mendidik saya. Mengapa kamu sekarang peduli padaku setelah mengabaikanku selama bertahun-tahun? Saya tidak akan bermain, saya akan bekerja. Anakku tidak bekerja, kita akan makan apa? Soalnya, Nizi, berani bantah ayahmu, kamu pasti pernah mengalami pemukulan pergaulan. Tidak, Anda tidak boleh membiarkan anak Anda menjadi sombong, Anda harus mendidiknya dengan cepat. Ketika semua gaya kelautan 6 ada di tangan, Chen Qingtian akan mendidiknya dengan baik. Siapa kepala keluarga dan bagaimana status keluarga tersebut? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan ini. Apa yang kamu lakukan untuk anak-anak? Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah belajar, bukan bekerja. Seperti kata pepatah, jika kamu tidak belajar hari ini, besok kamu tidak akan berguna. Apakah kamu ingin menjadi orang brengsek? San Garp menggelengkan kepalanya. Tahu cara bekerja sama dengan saya, bagus sekali, Anda masih mendapat bantuan. Kalau begitu, berdirilah di sana dan pukul 100.000 kali. Garp berdiri diam, menuruti perintah ayahnya. Dia tidak ingin pergi, tapi ayahnya mengangkat lehernya, tidak mampu melawan. Anak-anak selalu menjadi anak-anak, dengan kekuatan besar. Dasar anak anjing, aku hampir tidak bisa menahannya. Chen Qingtian hampir terbalik di selokan, untungnya, dia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang besar. Pukulan 100.000 kali, 1 kali harus dilakukan, dan harus diselesaikan dalam hari ini. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, hehe. Senyuman Chen Qingtian membuat Garp ketakutan, dan senyum jahat ayahnya sangat menakutkan. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, apa yang harus Anda lakukan? Lakukan dengan patuh. Pukulan 100.000 kali, dalam hari ini, saudara, apakah kamu ingin membunuhku? Menurut pukulan sekali dalam 1 detik, 60 kali dalam 1 menit, 3.600 kali dalam 1 jam, 100.000 kali adalah sekitar 27 jam. Jika Anda memukul 2 kali dalam 1 detik, 7.200 kali dalam 1 jam, 14 jam sudah cukup. Terlepas dari kelelahannya. Semakin jauh Anda ke belakang, semakin mudah lelah. Kecepatan Garp cepat sekali, minimal meninju 3 kali per detik, kecepatannya tidak lambat nak. Pertahankan frekuensi ini sepanjang waktu, dan bisa selesai dalam 9 jam. 15, 25, 40. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu. Garp belum lelah, dia memukul dengan keras. Setiap pukulan sangat keras. Tidak bisakah kamu bosan berjongkok dan meninju? Ditahan secara paksa oleh Chen Qingtian, dia tidak bisa menggunakan tindakan lain, jadi dia hanya melangkah maju,
karena dia harus melakukannya, dia melakukan yang terbaik. Tidak bisa mengerjakan setengah-setengah pekerjaan membuat Garp semakin lelah. Kesulitannya berlipat ganda. Setiap kali saya memukul, seluruh tubuh saya gemetar. 2 jam berlalu, matahari terasa terik. Anakku, Garp, berkeringat deras dan mengepalkan tinjunya. 24.000. 24.001. 24.050. Kecepatannya sangat cepat, sudah 24.000 kali, dan masih ada lebih dari 80.000 kali. Kalau cepat, bisa dilakukan sore hari. Kecepatan Garp melambat secara signifikan, gerakannya tidak secepat dan energik seperti sebelumnya. Di bawah terik matahari, seluruh tubuhnya berkeringat. Seorang putra dengan kemauan yang kuat, dia tidak pernah menyerah. Jika dia ingin melakukannya, dia pasti akan melakukannya. Bekerja keras dan jangan biarkan dirimu pergi. Chen Qingtian duduk di bawah naungan pohon, memegang air di tangan kirinya, dan memakan buah dari sumber yang tidak diketahui di tangan kanannya. Seteguk buah penuh dengan jus, dan rasanya luar biasa. Enak dan manis. Gululu. Minumlah banyak air, puas. Gigi Garp gatal, berharap dia bisa meninju Chen Qingtian. Chen Qingtian melemparkan sebotol air kepada putranya, dan Garp meneguknya. Oke, lanjutkan setelah minum airnya, jangan coba-coba bermalas-malasan. Aksi, tindakanmu salah. Chen Qingtian berdiri, memegang tongkat dengan lengan yang tebal. Berjalan di sekitar Garp, Garp ketakutan. Apa yang ingin dilakukan ayah yang kebencian? Apakah dia ingin memukuli saya? Bajingan sialan, balas dendam publik. Angkat kepalamu tinggi-tinggi dan lemparkan tinjumu lurus-lurus. Jangan memikirkan hal-hal yang berantakan itu, berlatihlah tinju dengan serius. Apakah kamu ingin menjadi sampah? Apakah kamu ingin menjadi biasa-biasa saja seumur hidupmu? Tidakkah kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan orang dari api dan air? Tamparan. 2 tongkat, sakit sekali. Garp menderita kesakitan, berdiri tegak, dan di dalam hatinya, berapa kali dia mengutuk ayahnya yang pahit. Ini bukan latihan tinju, ini balas dendam Chi Guoguo. Jika Anda punya kemampuan, jangan menindas yang kecil dengan yang besar. Ayah bajingan, gumam Garp. Chen Qingtian mendekat dan berkata sambil tersenyum, apa katamu? Karena ketakutan, Garp segera menyangkal, tidak, saya tidak mengatakan apa-apa, ayah. Dia mengangkat tangannya lagi. Telepon ayah. Garp. Aku ayahmu. Penghinaan. Dianiaya. Tidak nyaman. Ayah. Dengan enggan berteriak, meskipun dia ayah kandungku, tapi aku tidak mau menelepon. Orang-orang berada di bawah atap dan harus menelepon. Aku Garp, apa kamu tidak ingin kehilangan muka? Sekali lagi. Garp. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya dengan lembut, bolehkah aku tidak menelepon? Chen Qingtian tersenyum lebih lebar, bagaimana menurutmu? Saya tidak pernah mengancam orang lain untuk melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan. Saya Chen Qingtian, yang paling demokratis. Chen Qingtian, yang mengayunkan bajingan itu, akan menyerang kapan saja. Garp berkata dengan enggan, ayah. Chen Qingtian tersenyum dan berkata, saya ayahmu, ingat, jangan lupakan saya, lupakan lain kali, Aku ayahmu, sayang sekali. Garp menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi. Ini sangat menjengkelkan. Saya sangat ingin menolak. Ketika saya dewasa, saya berjanji untuk menggulingkan tirani dan kediktatoran. Saya, Garp, adalah kepala keluarga. Waktu, hingga malam hari. Matahari yang terik menghilang, Chen Qingtian memandang putra Garp sambil tersenyum, dia berlatih keras tanpa gangguan apapun. 99.977 99.978 Lemparkan tinjumu sekali, teriak sekali. Suaranya semakin keras, Garp sepertinya ingin memberitahu Chen Qingtian, aku akan menyelesaikan tugas. Setelah itu kamu tidak bisa membatasiku, aku perlu istirahat. Berkeringat banyak, itu dia. Hari pelatihan, di saat-saat terakhir.
Tugas yang diberikan sistem agak rendah, 1000 kali, tidak sulit bagi Garp. Orang-orang di dunia One Piece umumnya memiliki perawakan yang tergolong tinggi. Kebugaran jasmani mereka, atau derajat kesembuhan fisik, dan berbagai koefisiennya tidak sebanding dengan manusia di bumi. Anda lihat berapa umur Garp, dan setelah memukul berkali-kali, dia sedikit berkeringat. 99.999. 100.000. Dengan satu pukulan terakhir, Garp terjatuh. Tidak dapat bertahan, dia berbaring di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Rasa capek, lapar dan haus semua muncul. Nafasnya terengah-engah, begitu lelahnya kaki dan tangannya bukan miliknya. Seluruh orang merasa cacat, apa yang harus saya lakukan? Tidak bisa bergerak, aku cacat. Garp berkata, 100.000 kali, terlalu lelah, aku perlu istirahat malam ini. Ini untuk didengar oleh Chen Qingtian. Saya, Monkey Garp, telah menyelesaikan pelatihan saya. Kamu, Monkey Qingtian, tidak bisa lagi membalas dendam pribadimu. Chen Qingtian menyeringai, dia menarik Garp, melipat tangannya dan berkata, bagus sekali, tugas telah diselesaikan dengan baik, di bawah kerja keras dan pengawasan ayah, kamu akhirnya mengambil langkah pertama. Di sini, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi diam-diam saya. Tanpa dedikasi saya, tidak akan ada langkah pertama bagi Anda. Ayah mengalami hari yang berat, kamu, pergilah memasak untuk ayah. Ingat, ada sayuran dan daging, 3 piring dan 1 sup, 1 tidak boleh hilang. Pergi. Garp menunjuk ke arah Chen Qingtian, seluruh tubuhnya gemetar. Belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu. Jelas dialah yang melatihnya, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan pujian dari ayahnya? Tidak masuk akal untuk menghukum diri sendiri berdasarkan moral yang tinggi dengan kebenaran yang terdengar tinggi dan menakjubkan. Saya. Chen Qingtian segera berkata, bagaimana dengan saya? Jangan cepat-cepat melakukannya, tidakkah kamu melihat bahwa saya lapar? Apakah kamu mencoba membuatku kelaparan sampai mati? Begitu kata-kata ini keluar, Garp terdiam. Kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak bisa mengalahkan ayahmu, kamu tidak bisa mengalahkannya. Saya tidak punya modal untuk menolak. Dengan patuh pergi memasak. Berbalik, mata Garp merah, tidak nyaman, Shiitake, tahan. Garp, kamu laki-laki, jangan menangis. Jika memungkinkan, saya ingin berjalan terbalik, agar air mata tidak mengalir. Chen Qingtian puas dengan sikap putranya, jadi dia menyingkirkan tongkat itu. Cinta hari ini begitu kuat sehingga putranya meneteskan air mata. Benar saja, saya ayah yang luar biasa. Sistem. Ding, misinya selesai, apakah kamu ingin mengklaimnya? Chen Qingtian tidak mengatakan apapun untuk mendapatkannya, jangan katakan apapun, biarkan aku merasakannya sendiri. 6 gaya kelautan, pengalaman, trik, metode budidaya tubuh besi, semuanya memenuhi kepala Chen Qingtian. Butuh 1/4 jam untuk memahaminya, Chen Qingtian mengangkat tangannya dan memukul dadanya dengan tongkat. Badan besi. Dadanya mengeras, seperti badan besi. Tongkat itu jatuh. Retakan. Tongkat kayu seukuran lengan patah. Lihat lagi dadanya, tidak ada yang salah. Kekuatan badan besi sangat menakutkan. Operasinya dilihat oleh Garp yang keluar, dan dia ingin menghentikannya. Alhasil, saya melihat tongkat itu patah. Dia secara pribadi pernah merasakan kerasnya tongkat kayu dan memiliki ingatan yang dalam. Tongkatnya patah. Patah? Dia menyentuh dadanya, dan ketika tongkat itu jatuh, dia setidaknya harus berbaring. Garp berbalik dan kembali memasak, tapi dia tidak bisa mengalahkannya, biarkan dia pergi sekarang. Setelah saya berolahraga selama sebulan, saya menghukumnya dengan kejam. Saat itu, jika ia telah mencapai kesuksesan dalam berkultivasi, ia tidak akan mampu mengalahkan ayahnya jika ia tidak mempercayainya. Oh, tongkat yang rapuh. Sistem. Produk yang dihasilkan oleh sistem semuanya merupakan produk berkualitas tinggi. Tongkat lain. Di gunung tidak banyak benda, tapi banyak tongkat. Sore harinya, makanan sudah siap. Persyaratan terpenuhi.
Chen Qingtian meminta putranya menceritakan apa yang telah dilakukannya. Garp menunjuk karya besarnya dan berkata, "Ayah, 3 hidangan dan 1 sup sudah siap. Ini sup jamur, jamur goreng dengan sayuran, jamur goreng dengan jamur, dan daging goreng dengan jamur. Anakku bekerja keras untuk menelitinya. Sungguh menakjubkan. Tajam. Makanlah. Lupakan saja, saya berhenti makan sayur, saya tetap makan. Kamu makan lebih banyak sayuran, kamu masih muda, kamu perlu menumbuhkan tubuhmu. Ayo makan lebih banyak, sama-sama." Aku tak sabar untuk memberikan semuanya pada anakku. Garp pun terharu hingga menitikkan air mata. Ayahku begitu baik padaku. Mulai sekarang, dia harus menghormati ayahnya dengan baik. Saat hidangan itu dimakan, dia terdiam. Keluarkan dan keringkan bibir Anda. Mencoba hidangan kedua, gagal. Yang ketiga, gagal. Sup jamur, sangat asin. 3 hidangan dan 1 sup, dinyatakan gagal. Tidak untuk dikonsumsi manusia. Juga, mengapa jamur Anda berwarna? Di mana kamu mendapatkan jamurmu? Garp menunjuk keluar, di bawah pohon, saya melihat warnanya indah, dan menurut saya pasti enak. Chen Qingtian. Anak anjing yang menjebak ayahnya tidak akan pernah mati. Hei, makanlah aku. Pukulan dan tendang. Chen Qingtian merasa lega ketika putranya memuntahkan semua yang dia makan. Garp bertanya dengan getir, "Ayah, kenapa ayah memukulku?" Chen Qingtian menunjuk ke arah jamur. "Anakku Garp, tahukah kamu bahwa jamur berwarna cerah pada dasarnya beracun?" Garp menggelengkan kepalanya. "Makanlah, bahkan ayah tidak bisa menyelamatkanmu." Garp menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan, "Terima kasih, ayah." "Terima kasih kembali." Anak laki-laki sangat peduli pada ayahnya, bagaimana mungkin ayah tidak mendidik anaknya dengan baik? Adegan ayah dan anak yang penuh kasih sayang berbakti dipentaskan di dalam ruangan. Ding, untuk melatih kemampuan anakmu bertahan hidup, sebagai seorang ayah, kamu harus mendidik dirimu sendiri. Bagaimana mungkin generasi muda di era baru tidak memahami tantangan untuk bertahan hidup? Misi, tantangan ekstrim 3 hari, pahami keterampilan bertahan hidup, dan hadiahi Marine Six Stylus Finger Pistol. Kelaparan 3 hari dan 9 kali makan yang legendaris? Anak saya akan memulai tantangan bertahan hidup? Saya akan pergi, sistemnya lebih kejam dari saya, tapi saya menyukainya. Sistem, memenangkan hatiku. Makanan ini ditakdirkan menjadi luar biasa. Di hari-hari berikutnya, setiap kali Garp memikirkan makanan ini, dia memikirkan suatu malam, masa lalunya yang tak tertahankan. Sejak itu, Garp berhenti memasak sendiri. Hingga malam hari. Di dalam hutan, binatang lapar keluar untuk berburu saat ini. Hutan yang sunyi penuh dengan bahaya. Garp hendak beristirahat, dan dibawa oleh ayahnya sampai keluar hutan. Di dalam, ini adalah tempat yang berbahaya. Terutama pada malam hari. Binatang buas itu terus mengaum, dan dia bisa merasakan tekanan datang dari dalam. Garp meronta, "Lepaskan aku, ayah." Anak baik, dia tahu bagaimana merasa takut saat ini dan tahu bagaimana memanggil ayah. Yang mengetahui kejadian terkini adalah Junjie. "Anakku sayang, menjadi seorang ayah juga untuk kebaikanmu sendiri. Untuk melatih kelangsungan hidupmu, aku akan membiarkanmu pergi ke hutan. Aku tidak ingin berpisah denganmu demi ayahku, tapi demi kamu, ayahku rela melepaskannya. Elang, akan selalu ada hari di mana kamu melebarkan sayapmu dan terbang. Kamu, silakan taklukkan hutan. Dalam 3 hari, pulanglah lagi. Ayah akan merindukanmu, nak." Anakku Garp, ayo, ayo tantang. Di hutan pada malam hari, kengerian, bahaya, dan krisis ada di mana-mana. Garp, seorang anak kecil, namun di usianya yang masih anak-anak, dibuang ke hutan pada malam hari oleh ayahnya yang kejam. Mengaum. Aduh. Raungan binatang buas terus berlanjut, dan di dalam hutan, ras-ras berjuang untuk bertahan hidup, berburu dan membunuh kehidupan baru demi kehidupan satu sama lain. Itu untuk bertahan hidup. Garp, untuk balas dendam ayah yang dendam. Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri, jangan salahkan aku.
Saya tidak pernah merasa begitu jijik, dan saya tidak punya cara untuk membantahnya. Ayah, dia hanya ingin membunuhku. Bagaimana bisa ayahku melemparkanku ke hutan pada malam hari? Umurku baru 7 tahun. Apakah itu perbuatan yang manusiawi? Bisakah dia menjadi laki-laki, biarkan aku memukul 100.000 kali di siang hari, dan tidak memberiku istirahat di malam hari. Setelah makan, dia meludahkannya. Dia lapar dan tangan serta kakinya lelah. Kegelapan, ketakutan di mana-mana. Bukan untuk 1 malam, tapi selama 3 hari. Selama 3 hari penuh, dia harus menghabiskan waktu di hutan. Ayahnya yang kesal mungkin sedang tidur saat ini. Dia pasti sudah pergi. Aku berbalik dan meninggalkan hutan. Terlalu berbahaya di sini, tidak cocok untuk anak sepertiku. Semakin Garp memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hidupnya adalah miliknya, dan dia harus mengendalikannya dengan tangannya sendiri. Aku, Garp, tidak bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Berbalik, Garp dengan hati-hati, setelah mengamati dengan cermat, berjalan keluar. Detik berikutnya, dia ditahan. Melihat ke atas, itu ayahku. Garp hendak menjelaskan, kawan, terbanglah. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia merasa akan mengeluarkan suara yang besar. Tidak. Seekor Luffy terbang ke kedalaman yang sangat dalam. Garp terjatuh ke tanah, namun berkat bantuan pepohonan untuk meringankan sebagian tenaganya, pantatnya masih terasa sakit saat mendarat. Ayah sialan, Dia sebenarnya tetap berada di luar. Dia tidak mempercayaiku. Itu tidak masuk akal. Garp tidak bisa menerima pelecehan terus-menerus. Mengapa kamu melakukan ini padanya? Mereka adalah ayah dan anak. Sial, binatang buas itu datang. Garp sadar betul akan bahaya yang ada. Ada terlalu banyak suara saat dia mendarat, jadi dia segera mundur. Tetap di tempat Anda berada hanya akan membahayakan Anda. Segera setelah kami pergi, beberapa serigala muncul. Mencium bau tanah, serigala mengejarnya. Bau mangsanya, harum sekali, harum sekali. Dan Chen Qingtian berdiri di atas pohon. Melihat anakku berlarian. Lari cepat. Anakku Garp, sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Membuangnya ke hutan tentu tidak nyaman. Chen Qingtian tidak ingin membunuh putra satu-satunya, jadi dia harus menjaganya. Jika pahlawan angkatan laut masa depan mati sebelum mereka dewasa, Chen Qingtian akan menjadi orang berdosa. Oh, langkahnya sangat cepat. Kelompok serigala itu tidak cukup cepat, ceka-ceka, dia kabur. Tidak seperti Luffy, Garp tidak memiliki kemampuan buah iblis, dan kelangsungan hidupnya akan lebih sulit. Tanpa kesulitan, tidak ada tantangan. Berdiri di atasnya dan menonton, Chen Qingtian tidak turun untuk membantu. Itu hanya bahaya kecil. Kekuatan serigala tidak tinggi, dan mereka sedikit lebih kuat dari serigala biasa. 2 kali lebih besar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Garp dikejar ke seluruh dunia, dan dia sepertinya sedang merobohkan hutan. Chen Qingtian melihatnya selama 1 jam dan merasa lapar. Dia menangkap serigala dengan santai, memukul getahnya, dan menyeret serigala itu kembali untuk membuat makanan yang enak. Jangan biarkan perut Anda kelaparan. Sedangkan untuk Garp, jangan khawatir, Chen Qingtian bisa pergi dengan tenang. Pulanglah, kupas serigalanya, dan simpan kulit serigalanya, yang bisa dirangkai dan dijadikan pakaian. Daging, dipanggang dan dimakan. Serigala makan sendirian. Chen Qingtian, yang kekuatannya meningkat, tidak takut pada serigala biasa. Salah satu dari 6 gaya laut, tubuh besi tidak menyombongkan diri, dan pertahanannya sangat bagus. Serigala tidak bisa menembus pertahanannya. Selain itu, Chen Qingtian sedang memukul getahnya, tidak memberi kesempatan pada serigala untuk bereaksi. Sungguh menyegarkan makan barbeque sendirian. Seekor serigala makan semuanya sendirian. Chen Qingtian tidur nyenyak sepanjang hari. Keesokan paginya, saya bangun, mandi, dan keluar mencari putra saya. Memasuki hutan, setelah mengalami karnaval di malam hari, hutan menjadi tenang. Mengikuti jejaknya, Chen Qingtian dengan cepat menemukan lokasi putranya.
Sekarang, nak, berbaringlah di pohon dan tidurlah. Badan, pakaian compang-camping. Ada beberapa luka, tidak banyak. Dia tampak bersenang-senang tadi malam. Setelah menunggu 1 jam, Garp bangun dan mengusap matanya. Dia mendarat, mencari tempat terbuka untuk berlatih tinju. Anak pekerja keras, pelatihan sadar diri. Orang yang disiplin diri adalah yang paling menakutkan. 50. 51. 152. 158. Berlatih tinju, teruslah berlatih tinju. Garp tidak takut bekerja keras, dia takut tidak bisa membalas dendam. Ayah sialan, aku akan berlatih tinju dengan keras dan mengalahkanmu dengan kejam dalam sebulan. Saat itu, aku juga akan melemparkanmu ke sarang bajak laut, dan mendengarkan teriakanmu. Berlatihlah dengan giat dan jangan biarkan dia pergi. Orang yang memiliki tujuan, secara sadar akan bekerja keras. Tidak perlu pengawasan, dia akan belajar ketika saatnya tiba. Pukulan ini menghantam wajahnya dengan keras. Pukulan ini mengenai perutnya. Pukulan ini mengenai kepalanya. Pukulan ini akan mengenai pahanya. Seluruh tubuh perlu dipukul. Chen Qingtian berdiri di atas pohon, mendengarkan kata-kata kepedulian putranya Garp, garis hitam muncul dari dahinya. Anak saya yang baik sebenarnya ingin mengalahkan ayahnya. Apakah kamu terlalu berani? Mengerikan, bajingan itu selalu ingin mengalahkan ayahmu. Anaknya berlatih keras, bagaimana bapaknya bisa istirahat? Chen Qingtian menatap putranya, mendesaknya untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Seorang putra menjadi lebih kuat melalui kerja keras. Chen Qingtian menjadi lebih kuat dengan kepedulian, dan kekuatan. Saya memilikinya, apakah Anda memilikinya? Sistem. Sepertinya aku tersinggung. Hari pertama berlalu dan putranya Garp selamat dengan selamat. Pada malam hari. Hutan di malam hari penuh dengan bahaya. Dengan putranya yang berpengalaman, dia tahu cara menghindari bahaya. Melihat ini, Chen Qingtian tidak bisa mengecewakan putranya. Pasti lebih sulit bagimu. Tugas tetaplah tugas, saya ayahnya, saya bisa campur tangan. Nak, nikmatilah. Tak jauh dari situ, ada seekor beruang hitam besar yang sakti dan cocok untuk melatih putranya. Saya, Chen Qingtian, paling akrab dengan memprovokasi kebencian. Dengan 3 atau 2 pukulan, beruang hitam itu menjadi marah dan mengejar Chen Qingtian. Mendekati tempat putranya berada, Chen Qingtian memancing kebencian, beruang hitam, dan kemarahan pada putranya. Berlari sepanjang jalan, putranya Garp dikejar dengan keras. Tidak ada gunanya memanjat pohon itu, kekuatan kasar beruang hitam mendorong pohon raksasa itu ke bawah, ia ingin mencabik-cabik Garp. Garp tidak berani menoleh ke belakang, beruang hitam besar di belakangnya begitu kejam. Sial, bagaimana bisa ada beruang hitam besar? Siapa yang memprovokasinya? Biarkan aku beristirahat dengan baik, oke? Untungnya, dia makan sesuatu, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri dari beruang hitam besar itu. Beruang hitam besar itu terus mengejarnya dan menolak melepaskannya. Tidak pernah mati. Pertempuran ini hampir pecah. 1/4 jam kemudian, pertarungan antara Garp dan beruang hitam besar dimulai. Kedua belah pihak saling bertarung, Garp tidak sekuat beruang hitam besar, dan dia tidak berani menggigit tangan beruang hitam besar itu. Akhirnya, Garp mengertakkan gigi, mengayunkan tinju tipisnya, dan menahan pukulan berikutnya. Tubuh kecil itu terbang keluar, dan dia tidak mau lari dengan kepalanya. Beruang hitam besar mengejarnya. Berdiri di atasnya, Chen Qingtian dapat melihat dengan jelas, tangan putranya Garp gemetar. Setelah pukulan itu, tangan kecilnya gemetar hebat, seolah-olah akan dihancurkan. Beruang hitam besar itu menatap Garp dan mengejar serta membunuhnya selama setengah jam sebelum menyerah. Garp, seperti monyet kecil, berlarian di dalam hutan dan melarikan diri ke daerah yang sulit. Beruang hitam besar itu terlalu besar, sehingga mudah ditipu. Beruang hitam besar yang mendorong sepanjang jalan tidak mau menggeram, dan membiarkan adik Garp pergi untuk saat ini. Bersembunyi di bawah batu besar, Garp terengah-engah.
Dengan rasa takut yang masih ada di hatinya, dia bangkit dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada bahaya sebelum dia duduk dengan nyaman. Dia dengan lembut mengusap tangan kanannya dan meninju beruang hitam besar itu. Lengannya terasa sakit. Kekuatannya tidak mencukupi, hampir dihancurkan oleh beruang hitam besar. Lengannya terselamatkan, Garp tidak berdamai dengan kekalahan. Lain kali, aku pasti akan menemukan jalan kembali. Setelah dia berlatih selama sebulan, dia akan bertarung sampai mati dengan beruang hitam besar. Dia punya satu target lagi, yang pertama adalah bapak pengaduan. Sejak dia bangun, dia bertingkah aneh dan selalu ingin membunuhnya. Bunuh ayah yang kesal itu dulu, lalu dapatkan beruang hitam besar itu. Kenapa beruang hitam besar menemukanku? Kebetulan bertemu denganku. Aku belum memprovokasi beruang hitam besar itu. Setelah banyak pertimbangan, salahkan hal itu pada kebetulan. Beruang hitam besar ingin memakan manusia, dan kebetulan dia muncul. Dia tidak memikirkan sisi ayahnya. Meski ayah berdarah itu punya kartu haul, tapi menurut Garp, itu saja. Diperkirakan dia bukanlah lawan saat bertemu dengan beruang hitam besar. Dan menurut kebiasaan ayah yang kesal, saat ini dia pasti sedang tinggal di rumah sambil minum-minum, mungkin tidak sadarkan diri. Senang rasanya keluar selama 3 hari, setidaknya kamu bisa menghindarinya untuk sementara. Saya tidak ingin dibatasi sepanjang waktu, baik memasak atau menghasilkan uang setiap hari. Kasihan teman-temanku, mereka sudah lama tidak bertemu denganku, apakah mereka akan merindukanku? Memikirkan teman kecilnya, Garp tersenyum. Di malam yang gelap, hanya merekalah kehangatan Garp. Berbaring, Garp akan tertidur. Chen Qingtian terdiam, dia begitu tak tertahankan di mata putranya. Apa yang sedang dilakukan Yuan Shen? Teladan ayah belum diatur. Ini suatu kegagalan. Lihat betapa bagusnya aku. Untuk membuatnya lebih kuat, aku memutar otak untuk menemukan solusi yang tepat. Dia senang, saya senang, semua orang senang. Sebuah rencana yang memiliki banyak tujuan, dengan kedok kepedulian, untuk melatih seorang putra. Pada saat yang sama, tambahkan pemikiran kecil Anda sendiri. Siapa yang tidak ingin menghajar pahlawan marinir masa depan? Saat dia besar nanti dan ingin bermain, mungkin akan sedikit sulit. Saat Anda masih muda, jika Anda tidak memukulinya beberapa kali, Anda akan merasa kesal. Chen Qingtian merasakan manfaat dari para pelancong. Sangat keren. Nak, kamu bisa tidur dalam situasi ini, dan tidak ada orang lain. Garp yang berjiwa besar bisa tertidur dalam kondisi apapun. Secara tidak sengaja, dia mendengkur. Benar-benar layak menjadi Garp yang mengantuk di masa depan, menunjukkan kepada Anda kemampuan untuk tidur dalam hitungan detik setiap menit. Keterampilan unik yang tidak dapat ditiru dan dilampaui oleh siapapun. Ini malam yang besar, sangat berbahaya, biarkan ayah memberimu sedikit kejutan. Agar putranya menjadi lebih kuat dengan cepat, Chen Qingtian mengorbankan 1 jam untuk menemukan lawannya. Dalam sekejap, seluruh hutan menjadi hidup. Binatang buas itu melolong dengan liar. Raungan binatang buas yang terus-menerus mengguncang pegunungan dan hutan. Semua binatang segera beraksi, dan Garp terbangun. Dia membuka matanya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Sialan, apa yang terjadi? Tutup mata Anda, buka mata Anda. Tetapi selama lebih dari 1 jam, lingkungan sekitar dikelilingi oleh binatang buas. Dia menjadi kura-kura di dalam guci, tidak bisa melarikan diri. Bagaimana mereka muncul di sini? Peristiwa ajaib terjadi setiap tahun, terutama di 2 hari ini. Mungkinkah dia adalah tubuh bencana? Sial, kita harus pergi. Saya tidak ingin terkoyak. Pertempuran besar akan segera dimulai. Gerombolan monster mengejar Garp, dan Garp dengan kaki pendek berlari ke suatu tempat, dan sekelompok monster muncul. Aliran binatang buas terus-menerus datang untuk memburu Garp. Chen Qingtian berdiri di atas pohon, menonton pertunjukan dengan penuh minat. Kiri, ke kiri. Idiot, kenapa ke kanan? Ada bahaya di kanan. Garp kesakitan, berbalik dan ke kiri. Setelah berjalan beberapa saat, Garp tidak punya waktu untuk mengatur napas ketika gelombang kedua monster muncul. Bisingnya hutan menghalangi banyak orang yang hendak memasuki gunung.
Sendirian, berlari liar bersama sekelompok binatang. Pemandangan yang sangat indah. Chen Qingtian semakin tersenyum, dan makan sebungkus biji melon, jika tidak, itu akan lebih menyenangkan. Keributan berlangsung selama 2 jam. Binatang itu datang tanpa menyadarinya, dan pergi tanpa menyadarinya. Garp, kelelahan. Dia ingin menangis, tapi tidak bisa menangis. Terlalu lelah. Kenapa selalu dia yang ditimpa musibah? Lelah, nyeri, dan tidak nyaman, ia jarang bersandar di pohon setelah berlari semalaman. Jangan berani istirahat di bawah, terlalu berbahaya. Chen Qingtian pulang dengan perasaan puas setelah menonton adegan itu. Putraku memang garp si tinju, dan vitalitasnya kuat. Hari berlalu. Pada hari ketiga, Enron lulus. Tanpa kasih sayang ayahnya, Garp bertahan hingga saat ini. Dia sendiri merasa luar biasa. Dalam 2 hari pertama, dia mengalami bencana. Keesokan harinya, dia merasa luar biasa karena tidak ada binatang buas. 3 hari, itu akan segera tiba. Garp menghitung waktu, 3 hari, dari saat dia keluar malam itu hingga dia kembali, masih 1 jam lagi. Karena dia lapar, dia hanya makan sendiri, dan semuanya selesai. Keterampilan memasaknya sangat buruk sehingga dia hanya bisa puas dengan itu. Waktu sudah berakhir. Dia pulang, berdiri di depan pintu rumah, dan mencium wanginya. Baunya enak sekali. Sangat lapar. Saat dia membuka pintu, Garp tercengang. Ayahnya benar-benar makan barbeque, dan dia masih seekor serigala utuh. 1 orang menikmatinya sendirian, dan enak untuk dimakan. Ayah, dengan daging di wajahnya dan darah kemarahan, pasti makan banyak dalam 3 hari terakhir. Ayah, kamu, aku. Merasa bersalah, Garp memikirkan hari-hari paniknya akhir-akhir ini, dan melihat ayahnya makan makanan lezat sendirian, yang 10 kali lebih enak daripada yang dia makan di rumah. Dia ingin menangis. Kamu tidak menungguku makan barbeque. Sangat dirugikan. Chen Qingtian menunjuk ke beberapa daging panggang dan berkata, makanlah, sisanya untukmu. Setelah makan, bersihkan tangan Anda. Kamu makan, aku kenyang. Garp. Jika kamu membenci ayahmu, orang tua ini akan membunuhmu. Dalam 1/4 jam. Ya, itu enak. Baik untuk dimakan. Ayah, bolehkah aku meminta yang lain? Chen Qingtian merentangkan tangannya, tidak lagi, hanya 1. Jika kamu ingin makan, ambil sendiri dan panggang. Makan pelan-pelan, aku akan tidur. Chen Qingtian, yang sedang menguap, tidak bisa mengangkat kelopak matanya. Dia kembali ke kamar dan menerima hadiah tugas. Pistol jari ditambah 1. Marine Six Stylus, dia mempelajari 2 trik, Iron Body, trik menyelamatkan nyawa, dan Finger Pistol, serangan yang kuat. 2 gerakan sudah cukup bagi Chen Qingtian untuk melintasi hutan pegunungan ini. Ketika saya telah mempelajari semua gaya kelautan 6, imbalan apa yang akan saya dapatkan nanti? Garp anakku, kamu harus bekerja keras. Anaknya bekerja keras, dan ayahnya menuai. Sungguh hubungan ayah-anak yang baik, Chen Qingtian tidak bisa menahan tangisnya. Besok, saya akan menambahkan item baru untuk anak saya. Merupakan pilihan yang baik untuk memiliki tebing tidak jauh dari sana. Merupakan keputusan yang membahagiakan untuk menantang tebing itu besok. Sistem, benar saja, dia adalah ayah yang baik. Ding, kamu telah menyadari ciri-ciri penting seorang ayah yang baik, dan berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik untuk putramu. Semakin kuat fondasinya, masa depan akan semakin cerah. Misi, pilih tebing tertinggi di dekatnya dan biarkan anak saya merasakan trapeze. Hadiah, 6 gaya laut Moonwalk. Keesokan harinya. Dini hari. Burung-burung di hutan bangun pagi-pagi untuk menangkap serangga, dan angin membelai pipi, menghangatkan hati kecil itu. Garp mendorong pintu hingga terbuka, dan dia segera ingin menutupnya. Sebuah tangan menempel di pintu, tangan lainnya masuk, dan Garp terangkat. Garp meronta, dan dia merasakan firasat buruk. Lepaskan aku, ayah. Chen Qingtian mengabaikan permohonan bantuannya dan membawanya turun gunung. Mendaki gunung?
Sangat sederhana. Garp tidak mempercayainya, tapi Chen Qingtian bermaksud mendaki gunung. Pergilah, anakku. Garp mendaki gunung dengan keraguan, dan hendak pergi ketika ayahnya menghentikannya. Apa yang kamu lakukan? Naiklah dengan itu di punggungmu. Di sampingnya ada sebuah batu besar yang melebihi berat dan ukuran Garp, jadi sepertinya batu itu tidak ringan. Mendaki gunung dengan batu besar di pundakmu akan membunuhmu. Dia tahu ini tidak akan sesederhana itu. Garp berkata dengan marah, "Ayah, apakah menurutmu aku bisa membawanya?" Chen Qingtian berkata sambil tersenyum, saya berpikir, saya tidak ingin Anda berpikir. Lebih dekat. Dia berkata dengan dingin, apakah saya bisa membawanya atau tidak, itu terserah saya, bukan, mengerti? Juga, jika kamu belum mencobanya, bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil? Sebuah paragraf, kata Garp tidak bisa dibantah. Dia menggigit peluru dan mencoba memindahkan batu itu, tetapi dia tidak bisa memindahkannya. Dengan segala keberuntungan, batu itu tetap tidak bergerak. Garp berbalik dan berkata itu tidak mungkin. Chen Qingtian memegang tongkat kayu yang lebih tebal dari yang sebelumnya, lebih panjang dan lebih tebal. Dia berjongkok, merentangkan tangannya, dan meluruskan pinggangnya. Kekuatan tubuh terkonsentrasi di kedua tangan, dan batu besar telah bergerak. Bergerak sedikit, Garp melepaskan tangannya karena kelelahan. Dia akan menyerah, ketika Chen Qingtian berjalan mendekat, menekan tangannya dengan santai, dan batu itu terangkat. Kemudian, wajah Garp langsung memerah, dan dia membungkukkan separuh tubuhnya. Batu besar itu membuatnya tidak bisa bernapas dengan normal. Jalan kaki saja jadi masalah, apalagi mendaki gunung. Chen Qingtian tidak tergerak, Anda harus memanjat, Anda tidak bisa berhenti. Cepatlah, jangan buang waktuku. Garp tidak bisa membantah, tekanan tongkatnya terlalu besar. Dia mengambil langkah dan istirahat. Berjalan perlahan, setelah seharian penuh, akhirnya dia mendaki ke puncak gunung. Meletakkan batunya, Garp tergeletak di tanah, basah kuyup, dia tidak mau bergerak. Chen Qingtian menendang. Batu itu terguling, dan batu yang dibawa dengan susah payah oleh Garp jatuh ke dasar gunung. Nak, turunlah. Garp berkedip, bertanya. Chen Qingtian menunjuk ke dasar tebing dan berkata, lihat apa yang saya lakukan, lompat, lalu lanjutkan memanjat dengan batu di bahu Anda. Garp mengira ayahnya menunjuk ke tempat yang salah, jadi dia mengoreksinya, ayah, kita turun dari sini. Chen Qingtian cemberut, siapa yang menyuruhmu turun, aku akan membiarkanmu melompat turun. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Lompat dari sini. Ketika Garp mendengarnya, dia melompat turun dan ingin membunuh. Ketinggian dari tebing ke gunung sangat tinggi, setidaknya 10 atau 20 meter, dan ketinggian pastinya tidak dapat diperkirakan. Lompat ke bawah, dan dia akan terlempar hingga mati. Di bawah gunung, ada hutan lebat, Chen Qingtian tidak mempedulikannya. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kamu melompat sendiri. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Mengangkat dua jari, Chen Qingtian memberikan pilihan kedua. Adapun pilihan kedua, aku akan menurunkanmu, dan aku tidak bisa menjamin kemana harus pergi. Bergandengan tangan, menunggu putranya memilih. Garp memandangi tebing, berdiri di puncak gunung memandang ke bawah, kakinya gemetar. Lihatlah ayahku lagi, sikapnya jelas dan tidak boleh ada perdebatan. Dia memohon dengan lembut, ayah, bisakah kamu menari lagi besok, aku terlalu lelah hari ini. Membuat alasan. Chen Qingtian meliriknya dan berkata dengan ringan, sepertinya kamu ingin memilih yang kedua. Menyingsingkan lengan bajunya, Chen Qingtian ingin melakukannya, tetapi Garp menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru berkata, tidak, ayah, saya akan melakukannya sendiri. Berdirilah di tepi tebing dan lihat ke bawah. Patah hati, Garp tahu dia tidak bisa hidup tanpa menari hari ini. Dia melakukan aktivitas mental, mendorong dirinya untuk tidak takut, mengedipkan mata. Tidak apa-apa, Garp, percayalah pada dirimu sendiri. Situasi apa yang belum pernah kamu temui sebelumnya? Ini hanya masalah sepele di depanmu. Ayolah Garp, kita tidak boleh meremehkan seseorang. Tenangkan diri Anda, dorong diri Anda sendiri.
Lalu, tubuhnya terbang keluar. Parabola indah muncul, dan tubuh kecil Garp terjatuh. Ah! Jeritan terus berlanjut. Garp mengeluarkan teriakan menyedihkan di udara. Tubuhnya terjatuh. Chen Qingtian dapat melihat bahwa Garp pada akhirnya berbicara tentang intisari Tiongkok, dan berterima kasih pada dirinya sendiri atas tendangannya. Semakin energik anak saya, semakin bahagia saya. Tendangan ini sangat keren. Suaranya indah sekali, ceka-ceka. Berapa kali pun Anda mendengarkannya, Anda tidak akan bosan. Chen Qingtian berdiri di atasnya, menyaksikan putranya menghilang. Di bawah, jeritan masih terdengar, namun putranya masih hidup dan sangat energik. Sistem, anak saya memahami kerja keras Anda, dan dia berterima kasih atas dukungan diam-diam Anda. Evaluasi, tendangan kuncinya, berikan anakmu cinta kebapakan yang terakhir. Cinta kebapakan itu seperti gunung, cinta kebapakanmu, Garp layak untuk ditanggung. Terima penghargaan. Moonwal, ini dia. Keahlian ketiga, Chen Qingtian tidak keberatan dengan evaluasi sistem. Kamu mengejek sesuka hati, aku melakukan milikku. Pembawa acara, Monyet Qingtian, Chen Qingtian. Buah iblis, tidak ada. Keterampilan, tubuh Basil 1, pistol Jaril 1, Moonwal 1. Semuanya adalah keterampilan level 1, tidak ada kolom untuk buah iblis, dan panelnya sederhana dan jelas. Hanya ada sedikit kemampuan yang diketahui Chen Qingtian, dan sistem yang tidak populer tidak akan ditambahkan. Lihatlah lebih dekat, sekumpulan hidangan. Benar saja, aku masih sangat pandai dalam hal itu. Chen Qingtian tidak memiliki kesempatan untuk menguji kekuatan finger pistol yang diratakan. Pistol jari. Jari, masukkan batu. Batu seukuran kepala itu membuat lubang, dan jika mengenai daging, akan sangat mengerikan. Pistol jari. Pistol jari. Beberapa tembakan lagi, pria sejati tidak dapat menyelesaikannya dengan satu tembakan. Chen Qingtian menggeser sasarannya dan menemukan batu yang lebih besar. Finger pistol menembusnya, dan batu itu membuat lubang. Jari, tanpa cedera. Finger pistol di level 1 sangat kuat, bagaimana jika di level 10? Apakah itu finger pistol dengan satu tembakan, pengguna kemampuan? Jika finger pistolku mencapai level 100, apakah tubuh Tuan Kaido dapat menahan jariku? Nantinya, Guru Kaido dibutuhkan untuk membimbing dan membimbing. Finger pistol. Apa efeknya setelah memadukan warna bersenjata? Chen Qingtian mau tidak mau jatuh ke dalam fantasi, ketika saatnya tiba, dia akan membunuh segala arah. Setelah eksperimen finger pistol, giliran Moonwal, dan terakhir Iron Body. Latihan yang paling layak dilakukan adalah badan besi, pukul. Tidak banyak benda di hutan, tapi banyak binatang liar. Setelah dikalahkan, Chen Qingtian harus menemukan binatang dengan kekuatan serangan yang kuat, seperti beruang hitam besar. Membuat marah beruang hitam besar dan meredam badan besi. Setelah bertahan selama 2 jam, Chen Qingtian kembali ke puncak gunung dengan selamat. Ia melihat putranya berjuang mendaki gunung dengan batu di pundaknya. Anak itu, dia, penuh ketekunan. Ini melebihi ekspektasi Chen Qingtian, dia mengira putranya akan lumpuh paling banyak 1 kali. Mendaki 2 kali sehari, kekuatan fisiknya sangat bagus. Setelah marah, dia akan menjadi lebih kuat. Meskipun kamu bisa berolahraga sekarang, setidaknya kamu harus dalam keadaan kebal terhadap kematian. Vitalitas yang ulet dimulai dari masa kanak-kanak, dan kita harus menang di garis start. Selangkah lebih maju, 1 langkah lebih maju. Saya memang seorang ayah yang hebat. Di puncak gunung, Garp ambruk ke tanah, pakaiannya basah oleh keringat, wajahnya pucat, badannya gemetar, dan dia kehilangan tenaga. Mendaki gunung 2 kali, batu itu ditendang oleh ayahnya. Begitu muncul, batu itu terguling. Setelah 2 kali bencana, batu tersebut tidak dapat menahannya dan pecah menjadi beberapa bagian. Apakah kamu masih bisa bergerak? Garp menggelengkan kepalanya, tidak bisa bergerak. Kemudian, dia diangkat, dan ayah yang kejam itu benar-benar mengangkatnya, tergantung di udara. Di bawahnya ada tebing. Tempat yang familiar, rasa yang familiar.
Garp buru-buru berkata, "Ayah, tunggu, tunggu, biarkan anak itu istirahat sebentar, dan anak itu akan datang sendiri. Jangan ganggu ayah, tolong lakukan sendiri, biar aku lompat sendiri. Tolong ayah, jangan biarkan anak itu mati dengan penyesalan." Chen Qingtian berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Garp, biarkan kamu melompat sendiri. Efeknya tidak sebaik jika aku melemparkannya. Ayah untuk kebaikanmu sendiri. Jangan salahkan ayah. Yang ayah tidak inginkan adalah demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus memperhatikan kerja keras ayah. Ayo pergi, anakku. Silakan, Pikachu." Garp terlempar ke bawah. Lelah, dia berteriak lagi. Tidak dapat melawan, dia hanya bisa menerima hasilnya, dan dia ditinggalkan lagi. Jatuh, tidak nyaman, takut melihat ke bawah. Garp melepaskan tangannya, mencoba membuat dirinya sedikit lebih aman ketika dia mendarat. Ledakan. Pijakannya sangat bagus, dan berada di pohon lain. Garp tergantung di pohon. Cabang tempat celananya digantung tersangkut di posisi terakhir. Garp tidak berani bergerak, dia takut terjatuh. Celananya sepertinya robek kapan saja. Dia tidak ingin terjatuh, dan dia tidak ingin celananya robek. Celana berharga, itu barang langka, satu-satunya celana lengkap miliknya, tidak bisa rusak. Karena tidak ada uang untuk membeli celana baru, Garp tidak bergerak untuk saat ini, dia menunggu kekuatannya pulih sebelum melanjutkan. Mencicit. Cabang-cabangnya mengeluarkan suara dan hampir patah kapan saja. Garp tetap tidak bergerak, patahnya dahan berhenti. Huhu. Jangan rusak. Retakan. Celana, untuk robek. Tak kuasa menahan bebannya, hati Garp terasa sakit. Jangan retak. Silakan. Saya tidak ingin tanpa celana. Doa Garp berhasil, dan celananya tidak patah. Ditarik sampai posisi ekstrim, kain kasa celananya masih bertahan sampai saat-saat terakhir, jika ada gerakan sedikit saja tidak akan bisa bertahan dan akan pecah. Garp yang tidak berani bernapas hanya bergelantungan di pohon. Mungkin ini adalah sedikit waktu istirahat yang tersisa. Jika tidak ada kecelakaan, dia tidak akan turun selama setengah jam. Sebuah suara datang dari atas. Suaranya dimulai dari kecil, kecil, lalu semakin keras. Garp menoleh perlahan, melihat ke atas. Di langit, ada titik hitam. Titik-titik hitam, lambat laun semakin besar. Setelah melihat penampakannya dengan jelas, dia terkejut. Tidak, ayah. Tidak. Anehnya, mereka selalu datang tepat waktu. Chen Qingtian, turunlah, posisinya persis di mana Garp berada. Jatuh, celana Garp, tidak bisa bertahan. Retakan. Membelah. Jantung Garp terbelah bersamaan dengan celananya. Ledakan. Jatuh ke tanah, Garp berbaring tengkurap. Chen Qingtian mendarat dengan selamat, dengan senyuman di wajahnya, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan melihat ke atas ke langit. Sambil menggaruk kepalanya, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, kenapa jatuh?" Faktanya, dia melompat dari dirinya sendiri. Latihan Moonwalk, uji terus kemampuan Moonwalk di langit. Berjalan dalam kehampaan adalah dambaan setiap orang. Menginjak udara seperti menari. Chen Qingtian menemukan posisi Garp, dan mengetahui bahwa Garp kekurangan tembakan terakhir. Lalu, muncullah ide baru. Turun. Berpura-pura menjatuhkannya secara tidak sengaja. Garp. Anda tidak melakukannya dengan sengaja, dan tidak ada yang akan mempercayai Anda jika Anda mengatakannya. Bagaimana bisa begitu akurat dan tidak memihak, kebetulan disitulah dia berada. Untuk terakhir kalinya, jangan datang lebih awal, jangan datang terlambat, tunggu sampai aku stabil. Kebencian terhadap ayahnya, khususnya hingga menghancurkan mentalitasnya. Pencuri anjing, mengacaukan hati Dao saya, tidak bisa dimaafkan. Oh, bukankah ini anakku Garp? Kenapa kamu berbaring di tanah? Bangunlah, tanahnya kotor. Garp mengulurkan tangan, dia tidak bisa bangun, itu sangat menyakitkan. Chen Qingtian mengabaikan tangannya dan melanjutkan, "Mengapa kamu tidak bangun? Apa yang kamu lakukan berbaring? Apakah tanahnya dingin?" Garp.
Anda menarik saya mengulurkan tangan saya, tidakkah Anda melihatnya? Apakah kamu buta? Chen Qingtian tersenyum dan menundukkan kepalanya, tidak berniat mengulurkan tangan untuk menariknya. Ketika Anda besar nanti, Anda harus bangun sendiri. Keduanya menemui jalan buntu satu sama lain, Garp tidak bisa bangun, dan Chen Qingtian tidak bisa menarik. Kedua orang yang berkelahi itu marah. Sebatang dupa waktu berlalu. Masih di lokasi yang sama. Chen Qingtian mengambil buah dan memakannya dengan senang hati. Lihatlah monyet itu, makanlah sedikit demi sedikit, dan jika kamu tidak bangun, aku akan terus mengawasinya. Lebih dari sekadar kesabaran, Chen Qingtian juga demikian. Garp punya benang hitam, mengeluh ayahku tidak menarikku, itu tidak masuk akal. Membuatnya kesal. Tak berdaya, dia bangun sendiri. Siapa yang tahu bahwa ayah tertentu akan menghubunginya? Oh, kenapa kamu bangun? Aku mencoba menarikmu. Garp, lalu aku berbaring? Sejak kamu bangun, itu bagus. Kamu bukan anak berusia 3 tahun. Kamu harus tahu bagaimana menjadi mandiri. Hidup nyaman tanpa bantuan siapapun. Ayah, aku ingin kamu memahami sebuah kebenaran. Tidak ada orang yang bisa diandalkan di dunia ini. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Mengandalkan orang lain adalah mimpi, mengerti? Berdiri di atas landasan moral yang tinggi, tundukkan kepala untuk mendidik Anda. Saya mendukung kebaikan Anda sendiri, mengandalkan diri saya sendiri sebagai seorang ayah, untuk menunjukkan wajah ini. Chen Qingtian adalah yang terbaik dalam hal itu, dan sambil membuat Garp jijik, dia menyegarkan dirinya sendiri. Ternyata itu sangat keren. Garp tidak berbicara, dia tidak mau mendengarkan. Keduanya pulang, dengan Chen Qingtian di depan dan Garp di belakang. Saat senja, tingkat bahaya hutan tidak terlalu tinggi, dan semakin malam, semakin berbahaya hutan tersebut. Garp, yang mengikuti di belakang, mengangkat tangannya beberapa kali dan meninju kepala Chen Qingtian. Susu ganasnya terlihat sangat lucu. Chen Qingtian memperhatikan bahwa dia tidak melihat ke belakang, dan dia tidak patah. Keduanya baru saja pulang, dengan Garp yang memasak tentunya. Garp ingin membantah, tapi dikejutkan oleh tatapan ayahnya. Masak atau dipukuli, pilihanmu. Kalau soal memasak, Garp tidak berani melontarkan ide buruk, lagi pula dia juga ingin makan. Memasak, masakan hari ini sama seperti sebelumnya, 3 hidangan dan 1 sup, tidak kurang, hanya lebih. Garp memutar otak dan membuat 3 piring berwarna gelap. Chen Qingtian makan apa yang dia masak, dan Garp makan apa yang dia masak. Makanan keduanya berbeda, tapi Garp sangat lapar. Jika kamu ingin makan sayur, kamu bisa menelepon ayah. Garp mengertakkan gigi. Seorang sarjana bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Ayah. Ya, hidangannya enak sekali. Baik untuk dimakan. Gigitan lagi. Menghadapi rasa malu dan makanan, dia memilih untuk memiliki perut yang kenyang. Ada yang berkata, tubuh adalah ibu kota revolusi. Jika Anda tidak makan, Anda akan merasa lapar. Chen Qingtian puas dengan sikap putranya, malam ini, mereka tidak akan mengikuti tantangan bertahan hidup. Proyek ini harus diubah, Chen Qingtian harus melatih putranya dengan baik. Generasi muda di era baru akan berkembang secara moral, intelektual, fisik, estetis dan serba bisa. Ding, bagaimana bisa remaja era baru kurang belajar? Pekerjaan rumah adalah bagian yang tak terpisahkan. Ini membentuk keluarga terlengkap bagi remaja era baru, dan juga menjadi kunci harmonisnya hubungan antar orang tua. Pengingat ramah, apakah kamu sudah belajar hari ini? Jika belum, silakan kerjakan pekerjaan rumahmu dan belajarlah dengan giat. Tugas, memperkuat pengembangan moralitas, kecerdasan, pendidikan jasmani, seni dan tenaga kerja secara komprehensif sepanjang tahun, dan menyelesaikan pekerjaan rumah 1 malam. Hadiah, pencukuran merinsik stylus, badan besi 1, pistol jarit 1. Ledakan, 3 hadiah, 1 adalah pencukuran merinsik stylus yang baru, sebuah keterampilan yang penting untuk pengoperasian yang bagus. Bagi bajak laut, merinsik stylus di tahap awal bisa menjadi dewa.
Setiap skill sangat bagus, dan mencukur adalah skill yang lahir ketika kecepatan mencapai level tertentu, yang merupakan penggunaan lain dari Flash. Penggunaan mencukur berulang kali adalah keterampilan paling dasar dari CP9. Keterampilan penting, tanpa bercukur, sama dengan separuh kegembiraan hidup. Level tubuh besi plus 1, level pistol jari plus 1, 3 keterampilan, dengan fokus pada penguatan perkembangan putra secara keseluruhan. Memenangkan hatiku, kamu layak menjadi anakku yang baik. Sistem, saya merasa seperti ditangkap lagi oleh Amway. Untuk pekerjaan rumah, tabel perkalian pasti sangat diperlukan. Sudah waktunya anakku yang baik belajar ilmu. Otaknya kurang bagus. Tabel perkalian bisa memperkuat perkembangan otakmu. Tabel perkalian paling sederhana adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap siswa sekolah dasar. Saya masih terlalu baik. Lebih kejam lagi, berikan putra Anda serangkaian simulasi 3 tahun, dan ujian masuk perguruan tinggi 5 tahun, dan putra Anda tidak akan menangis sampai mati di tempatnya. Di usianya yang masih sangat muda, tidak mudah bagi siswa sekolah dasar di era baru untuk menerima sanksi teroris. Tidak ada orang lain yang terlibat dengan putranya, jadi lebih baik untuk saat ini. Chen Qingtian membuat papan tulis, dan itu hanya dalam waktu singkat. Setelah produksi selesai, ia mulai mempersiapkan postur tubuh dan merapikan penampilannya. Dia akan berubah menjadi guru Qingtian dan memberi pelajaran kepada putranya. Mulai sekarang, harap hubungi guru Monket Qingtian. Nak, kemarilah. Garp datang dengan bodohnya, dan ayahnya melakukan sesuatu lagi. Dia melihat papan tulis dan melihat ayah yang berbeda. Segalanya meledak. Duduk. Kursi dan meja sudah siap dan Garp mengambil tempat duduknya. Duduklah dengan tegak, jangan membungkuk, jangan melihat ke arah lain, lihat ke depan. Tunjuk papan tulis dan ingatkan Garp berulang kali untuk melihat papan tulis. Garp tidak mau melihat, sebatang kayu terbang ke arahnya dan memukulnya hingga sakit kepala. Guru Qingtian mengambil tongkat kayu di sebelahnya dan menunjuk ke arah Garp, "Nak, lihat di sini." Saya tidak ingin mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Di sana, perasaan itu muncul. Chen Qingtian mulai merasakannya. Dia pertama kali berkata, "Mulai sekarang, kamu akan belajar setiap malam. Ayahmu, yaitu, aku akan menjadi gurumu. Di kelas, kamu harus memanggilku guru, bukan ayah. Saya belajar selama 2 jam sehari, dan saya bisa tidur setelah saya selesai belajar. Saya memberikan tugas belajar kepada Anda setiap hari, dan Anda menyerahkannya kepada saya di kelas berikutnya, memperbaiki kesalahan apapun, dan mempelajari pengetahuan baru tanpa kesalahan. Ketahuilah apa yang kamu tahu, jangan tahu apa yang kamu tidak tahu, jangan berpura-pura mengerti. Saya harap murid-murid saya orang jujur, jangan menyontek, kalau bisa ya, kalau tidak, jangan." Guru Qingtian yang serius menjelaskan peraturannya dengan hati-hati. Apa yang harus dilakukan di kelas, kamu tidak bisa bicara, kamu tidak bisa berbisik. Meski dia tidak punya kesempatan untuk berbisik. Garp tercengang saat mendengar kata, "kelas." Tidak mungkin, ayah, kamu memberiku pelajaran? Apakah kamu bercanda? Saya baru berusia 7 tahun, Anda mengizinkan saya belajar? Ayah, menurutku. Sebelum dia selesai berbicara, dia ditegur oleh Chen Qingtian. Kamu harus mengangkat tangan ketika mengajukan pertanyaan di kelas, dan lain kali, kamu akan mendapat hukuman yang besar. Garp duduk kembali dengan kagum, dan dia mengangkat tangannya. Bertanya. Garp berdiri dan bertanya, "Ayah, menurutku aku belum cukup umur." Chen Qingtian menyelanya dan berkata, "Saya tidak ingin Anda berpikir, mengerti? Saya menginginkan apa yang saya rasakan. Saya tidak berdiskusi dengan Anda, saya memberitahu Anda. Anda tidak berhak menolak, Anda hanya bisa menerima secara pasif atau aktif." Garp duduk, dia tidak bisa membantah, dia hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Sudah berakhir. Ayahku mengajariku, kenapa aku tidak pergi dan belajar dari orang lain? Sengoku, Xiaohe, bantu aku. Cepat selamatkan aku akan mati. Kelas menjadi mimpi terburuk Garp. Apa yang ayah katakan? Tabel perkalian? Apa-apaan ini, kenapa aku tidak mengerti?
Saya mengenalnya secara individu, mengapa saya tidak dapat memahaminya bersama-sama? Dia tahu angka dari 1 sampai 9, serta angka gabungannya, tapi itu ada di tangan ayahnya, jadi kenapa dia tidak bisa memahaminya? Chen Qingtian menjelaskan dengan hati-hati, dan dia mengeluarkan mnemonik tabel perkalian dan menghafalkannya untuk putranya. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi awal dari mimpi buruk. 1 untuk 1. 1 2 mendapat 2. 1 3 jadi 3. Selanjutnya yang ada hanya suara Garp di dalam rumah. Dia mendukung, dia sedang belajar. Pelafalan tanpa otak, setelah dijelaskan, dilakukan sendiri. Ingatlah sebanyak yang Anda bisa. Nanti akan ada pembelajaran lagi, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian adalah semua mata pelajaran yang dipelajarinya. Setiap mata pelajaran tidak boleh dilewatkan. Untungnya, anak saya paham dengan angka, sehingga menghemat banyak waktu. Besok, dia akan membeli kertas dan kembali mengerjakan pekerjaan rumahnya untuk putranya. Garp tidak tahu mimpi buruknya akan datang, dia mengingatnya dengan bodoh. Setengah jam berlalu. Garp ingin tidur, matanya tidak bisa dibuka, dan dia linglung. Garp. Karena terkejut, Garp berdiri, gemetar. Sadar sejenak, dia terus mendukung. Chen Qingtian menekannya untuk berhenti, dan Garp berhenti mendukungnya. Aku di sini untuk mengujimu. Garp menggelengkan kepalanya, tidak, aku belum menghafalnya. Guru Qingtian mengabaikan gelengan kepalanya dan bertanya, berapa 55? Garp, 35. Saya melihat ekspresi ayah saya salah. Garp mengubah kata-katanya, 20, benar, ayah. Tidak benar lagi. Garp memutar otak dan memberikan jawaban yang menurutnya benar, pasti 30, benar. 55 30. Chen Qingtian memandang putranya seolah-olah dia cacat mental. Bukankah tertulis 5 atau 5, dan Anda salah? Ini ketiga kalinya, apakah kamu mengabaikanku? Lihatlah. Suara dingin, ekspresi serius. Garp mendongak, aku usap, ada jawaban di papan tulis, kenapa aku harus menjawabnya sendiri? Apakah kamu bodoh, Garp? Garp berpikir sendiri. Katakan padaku, berapa 55? Garp mengejang, 25, ayah. Kamu memanggilku apa? Ayah, ada apa? Bisakah kamu mengatakan itu lagi? Garp tersentak, menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkedip. Kemudian, ketika dia mengingatnya, dia segera mengubah kata-katanya, guru. Chen Qingtian berkata dengan ringan, lain kali hati-hati, saya guru di kelas, bukan ayahmu. Jika kamu melakukan kesalahan lagi di kemudian hari, kamu akan didenda karena menyalin pekerjaan rumahmu 10 kali. Garp menundukkan kepalanya, ya, guru. Sangat menakutkan. Ayahku sangat buruk. Bahkan lebih menakutkan lagi setelah menjadi orang yang berbeda. Dia tiba-tiba merindukan mantan ayahnya. Alangkah baiknya diminum dan tidur setiap hari, serta diminum saat bangun tidur. Suatu malam berlalu. Garp mengalami malam yang menyiksa, kelas mimpi buruk. Kelas guru Qingtian terlalu menyiksa. Garp tidak ingin melewati kelas yang kedua, meskipun dia mendaki gunung 3 kali, dia tidak ingin melewati kelas 1 kali pun. Dia tidak mau masuk kelas, dia hanya ingin bermain. Tugas hari ini belum selesai, Garp hendak mendaki gunung, namun dihentikan oleh ayahnya. Langkah pertama pendidikan tercapai, Chen Qingtian mendapat hadiah dari tadi malam, Marine Six Stylus menambahkan pencukuran lagi, level badan besi dan pistol jari bertambah 1. Badan besi yang ditingkatkan memiliki pertahanan 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Finger pistol lebih bertenaga, tidak ada subjek uji, dan tidak diketahui seberapa besar peningkatannya. Ayo, kita pergi ke kota. Dia perlu membeli kertas untuk mengerjakan pekerjaan rumah untuk putranya. Ada juga pena. Saya tidak bisa membiarkan anak saya hanya mendengarkan tetapi tidak menulis. Ingatan yang baik tidak sebaik pena yang jelek, dan anak saya tidak bisa mengendurkan pelajarannya. Garp sangat gembira mendengar bahwa dia akan pergi ke kota. Terakhir, tidak perlu berlatih atau belajar. Besar. Ayah sangat baik.
Ketahuilah bahwa dia telah bekerja keras selama beberapa hari, beri dia 1 hari untuk bersantai. Pergi ke kota, dia bisa makan banyak makanan enak. Anda juga bisa pergi bermain dengan teman-teman Anda, bermain selama sehari, dan tidak memikirkan apapun. Jika Garp tahu mereka akan pergi ke kota untuk membeli pulpen dan kertas, dia mungkin tidak akan mau pergi. Keduanya berjalan sebentar dan mencapai kota dengan susah payah. Satu-satunya kota kecil di pulau itu, tidak terlalu besar, dan Anda dapat dengan mudah melihatnya secara sekilas. Mereka sampai di kota, Garp memberi saran, dia pergi bermain, dan sang ayah melakukan urusannya sendiri. Mengetahui bahwa dia akan bermain, Chen Qingtian mengangguk. Gabungkan kerja dan istirahat, jangan memaksakan diri terlalu kencang. Hati-hati, jika ada yang ingin kau tanyakan padaku. Hati-hati terhadap bajak laut, jika bertemu bajak laut, jangan bertindak gegabah. Garp mengangguk, baiklah, ayah. Keseriusan masalah ini jelas bagi Garp. Bajak laut adalah makhluk jahat, dan Garp tidak akan cukup bodoh untuk menghadapi mereka secara langsung. Dia hanya ingin bermain dengan teman kecilnya sekarang, dan tidak ingin membuat masalah. Berkeliling sepanjang jalan, Garp akrab dengan segala sesuatu di kota. Dia datang ke tempat yang dikenalnya dan melihat seorang lelaki kecil bermain lumpur. Hei, negara berperang. Anak yang bermain lumpur mengangkat kepalanya dan berkata sambil menyeringai, Garp, lama tidak bertemu, mau kemana hari ini? Garp menggelengkan kepalanya dengan getir. Tidak ada yang akan percaya apa yang dia alami hari ini. Dia menatap lumpur, bermain lumpur sendirian, sungguh membosankan. Sengoku, di mana bangau? Sengoku menggelengkan kepalanya, entahlah, aku tidak melihatnya selama 2 hari terakhir, mungkin aku tidak bisa datang karena ada sesuatu di rumah. Oh, itu dia. Garp sedikit sedih saat dia tidak bisa melihat Xiaohe. Namun bertemu Sengoku tidak membuang-buang waktu. Sengoku, biar ku beritahu, akhir-akhir ini, kamu tidak tahu apa yang terjadi padaku, aku. Garp ingin menarik Sengoku untuk berbicara. Setelah memikirkannya, dia memilih tragedi itu dan hanya membicarakan hal-hal yang membahagiakan. Dia tidak ingin teman-temannya mengetahui apa yang terjadi padanya. Selain itu, ia tidak bisa menderita sendirian. Biar ku beritahu, barbeque ayahku enak dan enak. Saat dia berbicara, mulutnya mengeluarkan suara teska-teska. Menurut Garp, barbeque ayahnya adalah surga dan bumi. Secara keseluruhan, ayah saya luar biasa. Negara-negara berperang tidak mempercayainya, bukan berarti dia belum pernah melihat Qingtian. Bukankah ayahmu hanya minum alkohol? Setiap kali saya melihat Qingtian, saya mabuk. Garp memaksakan senyum, dia sadar sekarang, mungkin dia sudah menemukan jawabannya. Akhir-akhir ini, dia tidak mabuk, dan hanya sesekali minum 2 gelas wine. Selebihnya, dia menjagaku. Jaga kata itu penting banget, jaga banget. Dia hampir merawatnya sampai dia mati, tetapi dia masih hidup karena vitalitasnya yang kuat. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak tahu bagaimana cara melewatinya. Mengerikan. Benarkah? Garp, apakah barbeque ayahmu enak sekali? Sengoku tergerak, dan dia ingin mencobanya. Garp mengangguk, tentu saja. Apakah kamu akan mencobanya? Keluargaku makan barbeque setiap hari. Sebaiknya kamu datang pada malam hari. Keluarga kami mengadakan barbeque di malam hari, dan kami juga mengadakan kelas. Dijamin setelah kamu datang, kamu tidak akan mau pergi. Dengan ayahku di sini, inilah aku, dan kamu masih ingin pergi. Berhenti bermimpi. Apakah tidak apa-apa? Sengoku menyeka telapak tangannya, berharap dia bisa pergi sekarang. Dia sangat menginginkan barbeque. Garp berkata dengan serius, jika kamu ingin datang, kamu bisa melakukannya malam ini. Sengoku menundukkan kepalanya dengan frustrasi setelah mendengar ini. Garp bertanya, ada apa? Negara-negara berperang menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, aku tidak ada waktu luang akhir-akhir ini. Garp, waktunya bermain lumpur. Tak ada waktu datang ke rumahku? Sengoku, tidak, saya akan membantu di rumah selama beberapa hari ke depan. Garp tidak menyerah. Apakah kamu ada waktu luang di malam hari?
Negara-negara berperang menggelengkan kepalanya. Sayang sekali kita harus menunggu beberapa hari untuk melihat Sengoku tiba. Terlalu sulit bagi Garp untuk menanggung kelas sendirian. Di sisi lain, Chen Qingtian membeli pena dan kertas, dan bertemu dengan seorang wanita tua di jalan. Temui Chen Qingtian dan bunuh, pegang bahu Chen Qingtian, dan goyangkan dengan kuat. Chen Qingtian terangkat dan jatuh ke tanah. Di saat-saat terakhir, badan besi mempertahankan diri. Chen Qingtian baru saja melihat wanita itu, dia kuat, lebih kuat dari dirinya sendiri, dan wajahnya menakutkan. Wanita kekar itu bersuara nyaring, dia mengupil dan berkata, "Bukankah ini Qingtian? Lama tidak bertemu, kamu masih lemah seperti sebelumnya." Langit biru seperti ayam yang lemah tidak cukup untuk wanita. Adalah. Qingtian berdiri dan menatap wanita itu dengan curiga. Dia tidak mengenalinya. Mungkinkah wanita ini adalah Bibi Karim yang disebutkan oleh Garp? Sudah lama tidak bertemu denganmu. Bibi Karim memandang Qingtian dengan curiga, dan mengendus aroma Qingtian. Dia menjadi semakin curiga dan berkata, "Kamu tidak minum?" Qingtian menyentuh kepalanya, "Saya belum minum akhir-akhir ini." Bibi Karim bertanya, "Berhenti?" Qingtian menggaruk kepalanya, "Bagaimana mungkin, minumlah lebih sedikit akhir-akhir ini, dan sesekali minum 2 gelas." Ketika Bibi Karim mendengar ini, dia heran karena seorang pecandu alkohol tidak minum terlalu banyak, dan itu aneh. Menatap langit biru ke atas dan ke bawah, akulah yang benar. Jarang sekali kamu tidak minum terlalu banyak, bagaimana dengan Garp? Chen Qingtian menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu harus pergi bermain kemana." Ketika dia datang ke kota, dia berlari untuk bermain. Bibi Karim tahu kemana Garp pergi bermain, dan dia melihat apa yang dipegang Chen Qingtian lagi. "Kertas dan pulpen? Kamu ingin benda-benda ini untuk apa?" Chen Qingtian mengangkat barang-barang di tangannya dan tersenyum, "Ini bukan karena Garp telah mencapai tahap belajar, jadi aku akan menyiapkannya untukmu." Karim menatap Chen Qingtian lagi, dan berkata dengan kaget, "Aku dengarkan. Apakah kamu benar-benar Qingtian?" Seorang pria pecandu alkohol akan menyiapkan kertas dan pena untuk Garp. Itu sebuah anekdot, jika Anda menceritakannya, tidak ada seorang pun di seluruh kota yang akan mempercayainya. "Ini aku." Chen Qingtian tersenyum. Bibi Karim kembali takjub, menurutnya luar biasa. Aneh sekali ada yang mengalami transisi gender. Sulit dipercaya. Haha. Itu bagus, Garp akan jauh lebih santai. Bibi Karim menampar keras bahu Chen Qingtian dengan telapak tangannya. Kekuatannya bukanlah lelucon. Terpisah dari si cantik Karim, Chen Qingtian masuk ke kedai minuman dan membeli 1 tong anggur. Jangan katakan itu, sungguh hantu, Chen Qingtian tidak ingin segera minum. Membeli anggur, tidak banyak uang. Belilah 2 donat lagi untuk memberi hadiah kepada anak penyu di keluarga. Dengan anggur di satu tangan dan berbagai barang di tangan lainnya, Chen Qingtian akan menemukan putra baiknya, Garp. Memasuki gang, dia dihentikan. Ketiga gangster itu, memegang pisau kecil, tersenyum pada Chen Qingtian. 3 bajingan pembunuh non-arus utama Met adalah gangster kecil dari lingkungan sekitar yang berspesialisasi dalam merampok anak-anak. Umumnya dikenal sebagai gangster kecil pemberani, kakak laki-laki tertua di antara mereka datang, menunjuk ke arah Chen Qingtian dan berkata, "Letakkan anggurnya, ambil uangnya, dan orang-orang boleh pergi. Jangan main-main, jangan berpikir seseorang akan menyelamatkanmu." Chen Qingtian memiringkan kepalanya, menyaksikan mereka tampil dengan acuh tak acuh. Dilihat dari penampilan mereka banyak merampok Chen Qingtian. Ketiganya menindas Chen Qingtian dengan mengandalkan jumlah mereka. Mereka memilih Chen Qingtian, dan gangster berambut merah di sebelahnya berkata, "Jangan mengira Karim akan datang untuk menyelamatkanmu, dia sudah pergi. Qingtian, bayarlah. Jika kamu tidak punya uang, kamu akan dipukuli habis-habisan hari ini. Bersikaplah bijaksana dan segera bayar uangnya, jika tidak, kamu dapat kembali berbaring." Chen Qingtian tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika saya mengatakan tidak?" Ketiga gangster itu tidak layak untuk disebutkan. Hanya saja Chen Qingtian ingin menggoda mereka dan menambahkan sedikit kesenangan dalam kehidupan biasa.
Merawat gangster sepertinya merupakan pilihan yang baik. Kamu masih muda, bukankah lebih baik mencari pekerjaan formal? Kamu harus merampok rumahmu. Satu atau dua, dengan tangan dan kaki, jika kamu tidak bekerja, apakah kamu tidak berguna? Kamu, yang aku bicarakan tentang kamu. Tidak peduli apa yang kamu lihat, kamu mengira kamu digantung ketika mewarnai rambutmu. Faktanya, kamu bodoh. Hal-hal yang tidak berarti apa-apa, jangan pelajari yang baik, pelajari saja yang buruk. Setelah mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas, Chen Qingtian memiliki potensi besar sebagai seorang guru. Setelah menjadi seorang guru baru-baru ini, Chen Qingtian semakin menyukai perasaan menjadi seorang guru. Ding, jika kamu tidak belajar dengan baik di usia muda dan belajar menjadi malas dan licin, kamu perlu memberi mereka sedikit cinta dan mempengaruhi mereka dengan cinta. Bagaimana kamu bisa tahan dirampok oleh orang lain? Sebagai seorang guru, kamu harus memberitahu mereka apa artinya kembali dari jalan yang salah. Jika anak yang hilang kembali, dia tidak akan menukar uangnya. Tugas, didik mereka, beritahu mereka bahwa mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma adalah tidak benar. Hadiah, badan besi ke-1, cukur 1, Moonwalk ke-1. Inilah tugasnya. Beberapa pang juga dapat memicu misi. Cinta di mana-mana. Bukan hanya untuk putramu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sialan, menurutku kamu tidak ingin hidup lagi, Qingtian. Ayo, bunuh dia. Bajingan, berani memarahi kami, saudara-saudara, ayolah. 3 orang, pergi bersama, gangster kecil itu tahu bahwa dia tidak bisa pergi sendiri, dia harus pergi bersama. Ada lebih banyak orang dan lebih sedikit orang, satu persatu, bagaimana jika mereka dirobohkan? Berhati-hatilah agar tidak membuat kesalahan besar, dan kalahkan masternya sampai mati dengan pukulan acak. Mencukur. Pistol jari. Orang-orang menghilang. Muncul lagi, di depan bajingan besar itu, barang-barang di tangannya terlempar ke atas. Mengangkat jarinya, dia menunjuk dengan lembut ke arah bos gangster di depannya. Ledakan. Bos punya pistol jari di dadanya, kawan, tergantung di dinding. Kemudian, Chen Qingtian menghilang di tempatnya, dan serangan kedua gangster itu meleset. Mencukur. Pistol jari. Pistol jari. Pistol jari 3 tembakan, 3 orang, tergantung di dinding. Mereka berteriak kesakitan. Chen Qingtian kembali ke posisi semula, dan benda-benda di udara jatuh begitu saja. Jangkau dan lanjutkan. Dia berjalan ke arah bos gangster itu dan mengulurkan tangannya. Gangster itu meringkuk kesakitan, kekuatan finger pistol membuatnya tidak bisa bernapas. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Bos gangster menahan rasa sakit dan mengucapkan kalimat ini. Chen Qingtian berkata sambil tersenyum, jangan bicara tentang apa yang kamu punya, bawa saja. Bos pengganggu tidak mau memberikannya. Chen Qingtian akan menyerang lagi. Bos gangster itu ketakutan. Pistol jari. Sebuah lubang pecah di dinding. Kamu bilang jika jariku jatuh ke kepalamu, apakah kamu akan mati? Bos gangster itu gemetar, dan dia tidak berani menjawab. 2 gangster lainnya takut untuk buang air kecil. Dindingnya keras sekali, ada lubang di dalamnya, tak perlu dikatakan lagi, kepala mereka pasti tidak mampu menahan 1 jari pun. Saya beri. Kami akan. Memang benar, mereka mengambil semua uang itu dan melemparkannya ke Chen Qingtian. Puas dengan sikap mereka, Chen Qingtian berlutut dan menepuk bahu bos gangster itu. Baiklah, berperilaku baik. Jika aku melihatmu merampok di sini lain kali, aku akan mengambil kepalamu. Seperti setan, menakutkan, suram. Ketiga gangster itu bergidik pada saat bersamaan. Mereka merasakan aura pembunuh, itu bukan lelucon. Mereka bertiga buang air besar, dan lain kali, mereka tidak akan pernah berani menjadi bajingan lagi. Ding, misi selesai. Anak domba yang tersesat, mereka memahami betapa berharganya hidup dan pekerjaan, dan memutuskan untuk kembali bekerja keras dan berhenti menjadi gangster. 1 lagi untuk Iron Body, 1 lagi untuk bercukur, 1 lagi untuk Moonwalk. Levelnya dinaikkan, dan tubuh besi Chen Qingtian telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi.
Pertahanan, sangat kuat. Beberapa gangster menyumbangkan sebagian koin emas kepadanya, tidak banyak. Cukup untuk biaya hari ini, Chen Qingtian kembali membeli 2 set pakaian untuk putranya Garp. Belilah beberapa barang di rumah. Jika Anda punya uang, Anda akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Perjalanan ini bermanfaat. Setelah mendapatkan banyak hal, dia menemukan putranya dan sedang bermain sendirian. Teman kecilnya pergi, dan dia ditinggalkan sendirian. Dia tidak ingin pergi, dan dia tidak ingin pulang. Garp, pergi. Garp berpura-pura tidak mendengar teriakan itu, dia tidak ingin melihat ayahnya. Kembali ke masa lalu, Anda harus menghadapi pendidikan keluarga yang mengerikan. Jangan pergi dulu, apakah kamu ingin mati? Garp berdiri sekarang, dan dia melihat apa yang dibeli ayahnya. Saya gembira sekali, seember anggur, wah, ayah saya minum lagi, senang sekali. Dia melihat sesuatu di sisi lain, pakaian, donat. Semua yang dia suka. Ambil 2 donat, gigit satu persatu, dan pasang wajah puas. Setelah kelaparan selama beberapa hari, dia terlalu menginginkan donat, tapi sayangnya dia tidak punya uang. Apakah ini gaun untukku? Ya, kembalilah dan coba lagi. Garp enggan meletakkan bajunya, dia bisa memakai baju baru saat dia kembali. Ada tas lain, yang dia buka untuk dilihat. Momen suasana hati yang buruk. Ayah, izinkan aku membantumu membuang sampah. Chen Qingtian terjatuh dengan palu, dan Garp menderita sakit. Sungguh sampah, ini hal yang bagus, dan aku menghabiskan banyak uang. Kertas dan pena sangat mahal. Di pulau kecil, persediaan langka, dan semakin langka barangnya, semakin mahal harganya. Bagaimana mungkin Chen Qingtian tidak mengetahui pemikiran kecil Garp? Kesulitan belajar merupakan penyakit yang memerlukan pengobatan. Di masa depan, kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki pena dan kertas untuk mengerjakan pekerjaan rumahmu, bukankah kamu senang? Garp terkekeh, bagaimana menurutmu? Chen Qingtian menepuk kepala Garp dan berkata, menurutku kamu sangat gembira, bukan? Garp. Jangan bicara padaku, aku tidak ingin bicara. Tinggalkan aku sendiri. Garp menutup diri. Ayah saya bukan berasal dari manusia, dan dia sebenarnya menghabiskan uang untuk membeli kertas dan pulpen. Wow, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Garp, permisi, bisakah aku kabur dari rumah?